Santa Maria, kalau kesan kami asik sih, asik. Ada cerita pembinanya, istrinya kan ada juga anak ini yang manja, ya kan, pasti lah kan. Ada juga anak ini yang udah mulai mandiri. Nah, ini kan kolaborasi yang luar biasa nih. Bagaimana yang manja tadi bisa mandiri nih. Nah, selamat datang di Prayoga Podcast. Setiap tanggal 14 Agustus kita memperingati sebagai Hari Pramuka. Mungkin kalau yang teman-teman masih di sekolah dasar, kegiatan-kegiatan pramuka ini menjadi sesuatu hal yang diinginkan karena orang bisa berkemah atau bisa mengalami situasi baru dengan pergi ke alam yang biasanya di kota yang kemudian mengalami situasi baru gitu ya. Tapi ada banyak orang yang kemudian juga kurang tahu atau kurang tertarik dengan kegiatan pramuka. Pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang pramuka itu apa dan kemudian tujuannya apa yang bisa kita peroleh dengan keikutsertaan kita di kegiatan pramuka. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Khairi. Pak, silakan perkenalkan diri, Pak. Ya, baik, nama kami Muhammad Khairi, Pak. Salah satu ketua kuaran di Kota Pekanbaru, yaitu di Kuartir Ranting Pekanbaru Kota. Kalau sehari-hari saya coba menjadi mempunyai usaha sendiri, Pak. Dan pramuka ini adalah salah satu organisasi yang mungkin dari SD, Pak. SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi pun saya ikut ya di dalam gerakan pramuka. Gerakan pramuka. Terakhir yaitu di UNSUS Riau. Pramuka. Tapi kalau pramuka sendiri, sebelum nanti kita mendalami tentang pramuka itu apa? Yang menarik dari pramuka itu menurut Pak Khairi apa? Ya. Pramuka ini kalau menurut kami itu banyak manfaatnya, Pak. Ya, salah satunya adalah menimbulkan pemimpin-pemimpin yang baru menurut kami. Di pramuka ini bisa kita menciptakan pemimpin, Pak. Dan di situ pun kita akan belajar memanage sesuatu hal. Nah, itu dia, Pak. Memanage sesuatu hal ya. Karena kalau di pramuka dulu kalau ikut itu kita dibagi ke regu-regu gitu, Pak ya. Iya. Terus kemudian ada apa, ketua regu atau apa? Ada gitu. pemberunya. Kan terkecilnya di Siaga ada namanya Barung, ya kan. Ada nanti di Panggalang ada regu dan yang lain-lainnya. Di sini kan udah dibagi dan di satu terkecil itu ada pemimpinnya. Di sinilah kelihatan siapa nih yang bisa jadi memimpin. Belajar kepemimpinannya dari situ gitu ya. Kelihatan nanti timbul nanti jiwa-jiwa pemimpinnya. Itu jadi dibentuk melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pramuka itu sendiri. Gitu ya, Pak. Itu panggilan apa kalau di pramuka biasanya kakak pembina gitu ya. Jadi ini saya panggil apa ya, supaya lebih kakak aja nggak kakak aja ya. Orang yang tahu pramuka kakak ini pramuka nih, karena di pramuka itu walaupun udah tua tetap manggil kakak, tidak ada yang tua di pramuka ya. Dan juga mungkin tidak berjarak jauh antara yang misalnya baru masuk tadi Siaga ya, dengan mungkin yang Pandega udah SMA ya, kalau Pandega itu ya. Ada kuliah lah. Itu kan kalau kakak ini kan tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi saya panggil kakak Kak Khairi atau Kak aja ya. Kak aja boleh. Oke, makasih. Tadi saya mau tanya tentang tanggal 14 Agustus kita memperingati Hari Pramuka gitu ya. Bisa diceritakan sedikit tentang asal-usul pramuka, kemudian kisahnya sejarahnya masuk Indonesia itu seperti apa? Boleh. Di gerakan pramuka sebenarnya udah dikenalkan oleh Baden Powell di Inggris waktu itu. Tapi lama-kelamaan dibawa ke Indonesia. Pertama di Indonesia ini bukan pramuka namanya, Pak. Banyak nama-nama atau muncul pandu-pandu di Indonesia ini. Kita lihat ada tahun 1928 itu ada Persaudaraan Terpandu Indonesia atau disebut PAPI. Nah,
di sini dalam kelamaan ada perubahan situasi pada saat itu. Dan tahun 1945 ada Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Solo. Nah, ini nanti melahirkan Gerakan Pandu Rakyat Indonesia nama Pak. Belum lagi Gerakan Pramuka. Oh, belum mulai, namanya belum Pramuka. Belum. Ya? Nah, tahun 1951 ada Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) dicetuskan dan pada 1953 menjadi anggota kepanduan sedunia. Nah, ini lalu Juli ada semua kumpul dan namanya Ikrar namanya. Nah, Ikrar pada tahun 61 itu semua pandu, dia kan banyak pandu nih, ya kan? Semua pandu kumpul nih Pak, kumpul janji dan menjaga ikrar, bahasanya menyatu di Gerakan Pramuka. Lalu ditetapkanlah pada tanggal 14 Agustus ini dibuat apel besar namanya, memperkenalkan pada Indonesia ini loh Gerakan Pramuka. Karena itu disebutlah hari Pramuka itu tanggal 14 Agustus. Tapi ikrar yang tadi itu bukan 14 Agustusnya. 14 Agustus itu apel besar, penyerahan semuanya gitu. Buat depile. Oh, depile. Itu penyatuan dari pandu-pandu tadi itu? Iya, pandu-pandu tadi. Buat depile besar, inilah gerakan pandu yang disebut Gerakan Pramuka. Kalau di internasional sendiri, Pramuka ini namanya apa? Pandu, ada Wozem namanya. Wozem itu kan di situ persatuan semuanya. Dia kan Malaysia lain lagi namanya. Kayak di Singapura lain lagi, tapi Indonesia namanya Gerakan Pramuka. Kan kalau Pramuka ini singkatan Praja Muda Karana. Tapi maknanya sendiri apa itu? Ya, yang mempunyai jiwa-jiwa yang menanamkan jiwa-jiwa yang berkarya gitu, kaum muda yang suka berkarya. Oh, kaum muda yang suka berkarya, gitu ya, karena ya praja muda ya. Kalau Kak Khairi ini kan Ketua Kuartir Ranting Pekanbaru Kota, gitu ya. Bisa dijelaskan kalau organisasi kepramukaan itu seperti apa? Ya. Di Kuartir Ranting Gerakan Pramuka mungkin kami sebutkan ada sejarahnya sedikit. Nah, mungkin Gerakan Pramuka di Kuartir Ranting Pekanbaru Kota ini lebih kurang ada 21 tahun yang lalu. Itu mati suri namanya, bukan mati ya, mati suri lah kita buat ya Pak ya, mati suri. Kapan hidupnya? Kami diamanahkan pas musran di 2019 Pak, musyawarah ranting yang namanya. Nah, disitulah kami dipilih untuk bagaimana menghidupkan lagi Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Kecamatan Pekanbaru Kota di tahun 2019. Alhamdulillah sampai sekarang Gerakan Pramuka Pekanbaru Kota sudah mulai hidup Pak. Dan sekolahnya itu ada mempunyai berapa sekolah? Ada 11 sekolah. 11 sekolah. Nah, itu di bawah naungan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Pekanbaru Kota. Termasuk sekolah di Yayasan Prayoga ini Santa Maria Ahmad Yani gitu Pak ya? Siap. Ada SD Santa Maria. Begitu juga SD Santa Maria Mak Yani ini kemarin pas ngobrol sebelum Kak Mimi kan ada Kak Ibu Dorhat. Iya, Bu Dorhat. Ya, sebelum Bu Mimi ada Bu Dorhat. Mulai dari Bu Dorhat inilah kami coba komunikasikan bagaimana menghidupkan Gerakan Pramuka lagi di Pekanbaru Kota, khususnya di SD Santa Maria. Karena sekarang sudah dipasang ya kalau di pelang gitu ya. Pelang gudep itu. Gudep itu apa sih maknanya, terus apa itu? Gugus depan namanya. Gugus depan ini kan terpisah putra dan putri. Karena itu di sana kan ada pelangnya 2, putra dan putri dia. Itu dia. Itu dipasang oleh sekolah-sekolah yang kemudian ikut gerakan pramuka gitu Pak ya? Iya, yang sudah ada gerakan pramukanya itu yang boleh, yang tidak ada tidak boleh. Kan ada SK-nya, SK-nya nanti dikeluarkan oleh Kuartir Cabang Kota Pekanbaru. Jadi kalau pramuka sendiri Pak untuk sekolah, untuk sekolah itu apa tujuan yang kemudian ingin dicapai dari gerakan pramuka itu sendiri? Ya, sebenarnya banyak tujuan atau manfaat dari gerakan pramuka itu sendiri.
Ya, kita lihat dari tingkatan dan golongan tadi bisa kita lihat. Pertama kan ada siaga tadi, Pak. Ya, siaga ini adalah diperuntukkan untuk anak-anak 7 sampai 10 tahun. Nah, sebenarnya di umur, tapi rata-rata orang ini SD pasti siaga. Tidak semua SD itu siaga. Umurnya kita lihat. Nah, 7 sampai 10 tahun ini usia siaga nih. Ya kan? Nah, tujuannya apa? Aktivitasnya apa? Ini kita tanamkan nih dirinya mengenai kebersihan, ya kan, keamanan, pertolongan pertama. Ini kita tanamkan untuk Ananda. Kalau siaga Ananda nih, Pak. Ananda kita panggil. Panggilannya Ananda. Iya, bukan adek Ananda. Kalau siaga, nanti merupakan disebut ayahanda dan bunda. Ini untuk siaga. Kita tanamkan itu. Setelah itu kita lihat penggalang. Nah, di penggalang ini umurnya 11 sampai 15. Nah, ini kan ada sebagian SD. Mungkin kelas-kelas 5 atau 6, udah ada umur 11. Nah, udah masuk di golongan penggalang dia, bukan di siaga lagi. Karena itu fleksibel dia, Pak, umur dia di golongan ini. Nah, apa yang kita tanamkan untuk penggalang ini? Yang pertama adalah tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, ini udah mulai nih. Alam, setelah itu bagaimana menanamkan jiwa pemimpin. Nah, ini Pak, masuk jiwa pemimpin, Pak, kita tanamkan. Ini udah mulai nih untuk yang penggalang. Nah, yang nomor 3-nya yaitu penegak nih, Pak. Penegaknya umur kan 16 sampai 20. Nah, itu penegak. Nah, apa yang kita tanamkan? Jiwa pemimpin ditambah keterampilan. Nah, keterampilan apa nih untuk adik-adik di penegak nih? Apa keterampilan yang udah mulai kita arahkan? Ini bagusnya di sini nih. Ini teknologi nih. Ini bagian apa? Udah mulai keterampilan yang kita arahkan. Dan bagaimana adik ini bisa mandiri. Ini yang penegak nih. Udah mulai nih. Pemimpin, kemandirian, ya kan, dan keterampilan. Dan terakhir ini untuk yang pendega. Pendega ini mungkin kebanyakan di perguruan tinggi nih, Pak. 21 sampai 25 umurnya. Rata-rata di perguruan tinggi ini. Nah, setelah itu apa yang kita tanamkan untuk pendega? Ini kegiatan sosial lagi, Pak. Nah, ada nanti bencana atau apa, itu turun nih. Pendega. Boleh bisa kita turunkan. Nah, setelah itu ada lagi nanamkan kepemimpinannya, kewirausahaan. Wirausaha udah mulai. Wirausaha dan pemuka pendega juga dapat melakukan kegiatan internasional, ya kan, yang melibatkan organisasi pramuka dari berbagai negara. Nah, di sini inilah sebenarnya arah pramuka itu, Pak. Sebenarnya udah tersusun rapi, tergantung kepada yang meraci atau pembinanya siapa gitu, Pak. Untuk membinanya. Iya. Kalau diceritakan tadi berarti soal apa ya, kalau bahasa di sekolah kadang orang menyebut kecakapan hidup ya, living skill itu ya. Iya. Jadi kalau sejauh saya pernah ikut pramuka, tapi ya itu yang tadi khusus TKK ya. Nah, saya ikut, tapi zaman dulu ya, karena saya SMA itu udah 20-an tahun lalu gitu ya. Kalau SD ya sudah hampir 30-an tahun lalu itu kan dulu belajar tali temali gitu ya, seingat saya. Terus kemudian kita berkemah, mencari jejak gitu ya. Terus apa namanya yang susur jalan itu apa namanya kalau di pramuka? Tanda jejak. Ya, itu kan tanda jejaknya. Ada semapur hiking. Hiking ya kan. Gitu. Kan kita jalannya juga peregu itu ya. Iya, peregu. Itu mulai dari penggalang tuh. Peregu. Kalau siaga, hiking nanti kan bahaya. Penggalang tadi. Yang anak-anak ya. Peregu tadi penggalang. Pas ya. Ya, itu kan. Itu kalau kegiatan sekarang apakah masih seperti itu juga untuk kegiatan pramuka itu? Ada inovasi-inovasi. Dia hiking ada, tapi nanti ada juga ditambah dengan apa gitu. Ada inovasi-inovasi. Hiking masih ada. Masih ada ya. Untuk penggalang. Karena kan di situ juga kalau sekarang orang melihat melihat jalan itu kan sudah pakai GPS ya. Kalau dulu kan membaca panah atau apa gitu kan dulu. Ya. Gitu. Itu namanya kompas. Kita udah mulai juga arah sana. Pakai ya alat
kan sekarang udah canggih nih Pak. Kita harus menyesuaikan diri gerakan pramuka. Kalau nggak ketinggalan nanti. Nah inilah tantangan bagi kita nih depannya. Iya. Itu yang juga tantangan ya kan, kalau kemah di pramuka, apalagi kemudian kita kegiatan outdoor yang kemudian harus berkemah, itu kan yang tadi diceritakan juga melatih kemandirian gitu ya. Masa-masa saya dulu kan kita masih harus masak sendiri karena kan memang kemahnya di tempat yang terpencil gitu ya, artinya jauh dari pemukiman gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan kemudian budaya instan, orang juga kalau kemahnya masih di seputaran sini, orang bisa pesan makanan lewat aplikasi ya. Aplikasi Gojek atau ya, apa aplikasi Gojek atau apa. Artinya budaya instan itu kan sekarang sudah ada. Nah, bagaimana kegiatan pramuka sendiri mensiasati atau menghadapi hal-hal semacam ini? Iya. Memang ini salah satu gerakan pramuka juga. Semua serba instan, ya kan, mudah dicari di mana-mana. Tapi dengan kreativitas, inovasi pembina atau panitia penyelenggara tadi, ya adik-adik itu tidak terpikir dengan instan tadi. Contoh dia beli ini, beli itulah. Tapi kegiatan kita sudah kita inovasi. Contoh untuk lomba memasak aja, nggak harus pakai tungku atau apa namanya kan. Nah, tapi bisa aja pakai kompor atau yang lainnya, tapi kita usahakan ada nilainya. Nah, kalau adik-adik ini kan terpacu dengan nilai. Kalau kita membuat sesuatu hal itu ada nilainya, pasti adik-adik itu termotivasi dia untuk melaksanakan sesuatu. Tapi kalau nggak ada nilainya, ini dia mundur jadi adik-adik. Tapi kalau ada nilainya, pasti adik-adik itu ada motivasi dia. Nilai di sini sebagai apa? Artinya sesuatu yang bisa didapat dari kegiatan itu. Iya. Kegiatan itu harus ada nilainya gitu. Itu dia, Pak. Saya pernah melihat juga kegiatan pramuka di SD Santa Maria Ahmad Yani ya, karena kita bicara kecamatan kota ya, Pekanbaru kota gitu ya. Sejauh Kak Khairi mendampingi sendiri, bagaimana kesannya terhadap peserta-peserta dari SD Santa Maria sendiri? Kalau SD Santa Maria, kalau kesan kami asik sih, asik. Ada cerita pembinanya, istilahnya kan ada juga anak ini yang manja, ya kan, pasti lah kan. Ada juga anak ini yang udah mulai mandiri. Nah, ini kan kolaborasi yang luar biasa nih. Bagaimana yang manja tadi bisa mandiri nih. Nah, ada dapat cerita juga dari pembinanya, Kak, bagaimana nih Kak untuk membawakan adik ini yang sulit nih. Kita apakan sebenarnya dari orang tuanya manja gitu kan. Ya kita kasih motivasi dia, Pak. Nah, Ibu, kita coba motivasi adik ini bagaimana dia ini bisa berkegiatan mandiri seperti kawannya. Nah, tapi luar biasanya adik manja ini nggak manja lagi, mandiri dia. Istilahnya berusaha dia untuk menyesuaikan dirinya dengan motivasi yang diberikan oleh pembina yang ada di SD Santa Maria. Santa Maria, gitu kan. Yang tidak pernah berkemah ingin berkemah kan, ini salah satu luar biasa nih, ya kan. Hujan pun dia asik. Nah, biasanya nggak mau kan, biasa tidur di kasur. Ini tidurnya di lantai. Tapi ketika kami lihat ini luar biasa. Dan pengalaman saya ketika di SD melihat mereka kemah gitu ya. Kemah karena SD Santa Maria halaman dalam itu kan semua udah beton gitu ya. Jadi ya kemudian buat kemahnya di atas itu gitu ya, nggak kemudian di lapangan gitu kan. Di lapangan tanah gitu kan. Hanya tahun lalu hujan, jadi mereka nggak masuk ke tenda gitu ya. Tapi memang para pembinanya, kakak pembinanya ceritakan mereka tuh senang di dalam gitu kan. Di dalam artinya kan juga kemandirian. Biasanya mereka tidur dengan orang tuanya gitu ya, karena anak usia SD kan. Terus kemudian mau begitu memang sesuatu yang kemajuan yang baik gitu ya. Dan satu lagi, nilai plus lagi Pak, itu kami lihat sedesa terus meracinya paginya, ya kan, jam 4 atau jam berapa, adik-adik ini diarahkan belanja
belanja ini adalah belanja untuk masak. Oh, oke. Kan ini salah satu luar biasa nih. Diajarin adik ini untuk belanja untuk masak nanti pagi. Jam 4 udah mulai belanja nih, seperti orang tua. Kan luar biasa nih. Dan tetap didampingi oleh pembinanya. Luar biasa, Pak. Belanja, beli terong, beli wortel, beli apa kan untuk dimasak. Oh, artinya dia sebelum belanja kan harus punya konsep mau masak apa dulu. Mau masak apa dulu. Mungkin diskusi dengan anggota regunya untuk kita mau masak apa, terus kemudian belanja apa gitu kan. Kalau nggak punya konsep sampai pasar bingung belanja apa. Bingung juga beli apa ya kan. Tapi Kak Heri ini melihat ini sesuatu hal yang baik yang kemudian terjadi kalau yang kita bicara SD Santa Maria itu ada gitu ya. Ada, karena kami lihat langsung. Dan ini saya rasa bisa ditiru oleh gudeg yang lain. Intinya jangan yang instan tadi. Beli nasi bungkus lah, beli apalah, jangan. Kalau dapat kemandirian inilah kita tanamkan untuk adik-adik atau ananda nanti. Iya, karena untuk yang di kota gitu ya, yang anak-anak di kota ini kan kalau pramuka ini kan lebih, tadi kan juga cinta alam gitu ya. Cinta alam ini kalau seperti saya di desa dulu karena memang tinggalnya di desa gitu ya. Seringkali juga harus menginap di ladang karena misalnya kalau panen kan dulu dijaga gitu ya. Jadi sudah agak terbiasa lah. Tapi kalau yang di kota ini kan memang ya kita di situ aja gitu ya tempatnya gitu ya. Sehingga diajarkan untuk mandiri, terus kemudian memasak sendiri, makanan yang mau dimakan itu sesuatu yang kemudian pengalaman yang luar biasa juga gitu ya. Gitu. Kalau tantangan pramuka ke depan sendiri seperti apa kan mungkin banyak juga ya organisasi lain yang kemudian kegiatannya mirip-mirip gitu ya. Tapi tantangannya sendiri untuk organisasi pramuka itu sendiri seperti apa untuk sekolah-sekolah itu? Kalau tantangan kami ini tantangan untuk pembina mereka, bukan untuk adik-adik atau ananda yang peserta didik. Karena kalau seorang pembina tidak meracik atau tidak mempunyai inovasi untuk berkegiatan atau menonton aja, otomatis ini peserta didik akan mundur. Iya kan? Baik itu di siaga, penggalang, pendegat, dan pendega. Nah, kalau seandainya mempunyai inovasi, ya kan, atau mempunyai istilahnya inovasi untuk adik-adik, salah satu contohnya menghafal Morse. Kalau kita tulis di papan tulis saja, saya itu suruh hafal kan bosan nih. Bagaimana menghafal Morse ini dengan cara teknologi, ya kan? Ini pasti asik nanti. Nah, inilah inovasi-inovasi yang harus dibuat oleh pembina. Ini tantangan ke depannya. Kalau kita nggak kreatif, tidak mempunyai inovasi, maka gerakan pemuka akan tinggal. Ini menurut kami. Tadi yang disebut mati suri lagi ya kalau tidak ada inovasi gitu ya. Kalau ada inovasi juga bisa mengikuti karena kalau dulu sandi, sejauh saya tahu kalau sandi itu ada sandi rumput, ada semapur gitu ya, yang dipakai mungkin kalau di yang saya lihat kalau naik pesawat itu ada yang gerakan bendera itu mungkin seperti itu gitu ya. Kan dulu ada itu kayak yang kemudian kita disuruh menuliskan apa yang dipesankan itu ya. Sudah lama tidak. Tapi memang kreativitas pembina itu sangat penting ya sangat untuk penting kemudian membuat itu ya. Nah, kalau pembina ya menonton ya otomatis bosan. Apalagi zaman sekarang ini ya disebut akan masuk lagi zamannya Z tadi kan. Ini memang tantangan yang luar biasa menurut kami. Dan seorang pembina itu harus mempunyai kreatif, inovasi yang terbaru. Hotel jumpa ada inovasi terus. Pasti adik-adik tadi atau anak-anak tadi termotivasi dia. Besok latihan apa lagi ya? Besok latihan apa lagi ya? Pasti bertanya. Kalau kita mempunyai kreativitas itu. Memang saya ikut pramuka itu sekali dan waktu SD mungkin kelas 6 SD. Artinya udah hampir 35 tahunan lewat itu ya. Dan saya masih ingat gitu kegiatannya itu seperti apa, kemah. Karena mendirikan tenda itu sendiri dulu, mendirikan tenda sendiri gitu kan. Karena kalau di sini karena paling nggak sendiri karena beton jadi harus dibor kemarin itu jadi nggak bisa kan. Tapi kalau yang di luar itu dulu disuruh sendiri, ada pembinaan dari sekolah kemudian mendirikan tenda sendiri itu kan.
dan kemudian kan ada lomba kebersihan tenda gitu ya. Jadi kemudian itu kan melatih juga kreativitas, melatih juga untuk kan tenda juga dulu harus ada yang menjaga di luar gitu ya. Kalau malam itu juga bagaimana kita berbagi tugas itu terjadi, dan yang saya katakan itu peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun itu saya masih bisa mengingat, itu kan berarti sesuatu yang berkesan gitu ya. Itulah tujuan terakhir Gerakan Pramuka itu memang itu mandiri tadi. Ya kan, menanamkan kemandirian itu adik-adik, itu tujuan sebenarnya secara keseluruhannya itu. Untuk Pekanbaru Kota sendiri, apa kegiatan-kegiatan yang dirancang ke depan Pak untuk Pramuka sendiri? Ya, kemarin kita sudah membuat yang namanya raker Pak. Rapat kerja ranting ini diikuti oleh perwakilan seluruh yang ada di Pekanbaru Kota. Alhamdulillah sudah kita membuat dan dirancang dengan baik untuk kegiatannya. Yang pertama ada namanya kayak wisata, ya kan, dan ada juga namanya latihan gabungan, siaga, ya kan. Kalau bisa kita gabungkan langsung wisata dan lagap ini tempatnya nggak harus di sekolah atau gedung. Nah, ini dia kita rancang itu di taman wisata nanti. Nah, ini insya Allah kalau nggak ada halangan kita buat di akhir bulan nih. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak bisa lihat boleh. Nah, ada kita diskusikan juga. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang menarik itu semacam lomba untuk Ananda Siaga. Antar sekolah itu dibuat? Iya, antar sekolah. Nah, ini kan ada juga kita buat lombanya untuk memotivasi sekolah. Intinya banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mau kita buat. Okay. Kalau Kak Kari sendiri, apa harapan untuk Pramuka ke depan, khususnya karena kita bicara Santa Maria ya? Apa harapan untuk di Santa Maria sendiri? Harapan kita untuk Santa Maria, kita berharap ini kan kita sama Santa Maria komunikasi udah luar biasa berkami, bagus gitu. Tinggal lagi nanti bagaimana kegiatan-kegiatan di Santa Maria ini, kalau seandainya boleh didiskusikan, kita racik dengan bagus supaya nanti peminat-peminat bertambah banyak. Sekarang udah bertambah banyak lagi. Dan mudah-mudahan nanti Santa Maria menjadi number one lah. Nah, istilah number one bukan hanya di Kecamatan Pekanbaru Kota. Kalau dapat Kota Pekanbaru, istilahnya kita coba ini menjadi contoh. Kalau ibarat bahasa kita, ini loh Gerakan Pramuka yang sebenarnya, contohnya nih di Santa Maria. Menjadi contoh untuk yang lain gitu ya. Yang lain, baik ada ADM-nya, administrasinya, ya kan. Kalau dapat kita targetkan tahun depan udah terakreditasi. Oh, ada akreditasi sendiri itu Pramuka? Ada akreditasi Gugus depan. Oh, oke. Tapi di Pekanbaru itu belum ada. Oh, belum ada yang terakreditasi? Terakreditasi dengan nilai yang sudah dikeluarkan. Nah, mudah-mudahan melalui Santa Maria ini jadi corong, istilahnya contoh nanti yang lainnya. Ini harapan kita. Kalau sanggar udah oke. Kita udah lihat langsung sanggarnya besar, dan antara laki-laki perempuan pun ada ya. Kegiatannya ada udahan ya. Iya, sanggarnya pun ada. Sanggar ini dalam artian definisi seperti apa? Sanggar itu kalau bahasa kitanya bahasa orang kantor. Oh, kantor gitu ya. Atau tempatnya berkumpul. Itu sanggar. Di sana sanggar yang putra sini, sanggar putri sini. Nah, di situ baik itu ADM, ADM-nya ada di sana semuanya. Perlengkapan-perlengkapannya ada di sana semuanya. Intinya datang ke Santa Maria, mana pramukanya? Ini loh sanggarnya. Buktinya ini, bukan plang aja gitu. Kalau plang kan udah ada nih dari luar. Masuk, ini sanggarnya. ADM-nya mana? Ini buku-buku-bukunya. Mana kegiatan-kegiatan, ini ada album-albumnya. Untuk kegiatan gitu ya. Buktinya, bukti secara fisik. Nah, inilah mudah-mudahan Santa Maria ini bisa kita buat bersama-sama kita menjadi corong atau menjadi contoh untuk di Pekanbaru, khususnya di Pekanbaru Kota. Dan
Ya, semoga yang anak-anak yang terlibat juga tadi yang seperti diharapkan itu ya, diharapkan bisa mandiri, bisa betul. Kemudian disiplin, kemudian ya mereka memiliki karakter kepemimpinan, karena kita seorang pemimpin yang baik, yang kemudian punya integritas, saya kira juga memang perlu dipupuk dari kecil ya. Oke. Khusus di hari Pramuka ini, adakah pesan-pesan untuk para adik-adik semua, para ananda semua? Ya. Pesan dari kami untuk adik-adik dan ananda semuanya, jadilah diri ini menjadi yang terbaik dimanapun kita berada. Intinya memberikan semaksimal pun dimanapun kita berada. Adik-adikku semua dan ananda semuanya, diri kita ini banyak melihat kita, yang menilai kita tuh banyak. Tapi bagaimana mempunyai atau sesuatu hal itu kita semaksimal mungkin. Yang menilai kita itu orang. Tapi bagaimana kita membuat dimanapun kita berada itu bisa memaksimalkan diri. Semoga kita memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Itu. Saya kira ini cocok dengan filosofi Pramuka yang digambarkan Tunas Kelapa ya. Siap. Yang kalau saya sendiri memaknai, saya kira di seluruh tanah Indonesia ini pohon kelapa ada, gitu ya. Pergi kemanapun di tengah laut pun pohon kelapa ini ada, gitu ya. Karena artinya bisa tumbuh di mana saja. Kan yang tadi Kak Khairi katakan bahwa setiap anggota Pramuka bisa bertumbuh, juga bisa mandiri, gitu ya. Bisa mandiri yang artinya berguna untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada lagi mau dikatakan? Mungkin itu dari kami. Intinya kami sendiri menanamkan bahwasanya memberikan sesuatu itu semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik. Mungkin itu. Semaksimalkan memberikan terbaik biar orang menilai kita. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih untuk setelah saya undang lalu menanggapi dengan sangat baik. Semoga kegiatan Pramuka ke depan semakin membawa anak-anak kita untuk menjadi lebih baik sendiri, lebih baik lagi, dan dari kegiatan Pramuka juga tumbuh pimpinan-pimpinan yang memiliki integritas baik untuk mengembangkan setiap orang ke depan. Terima kasih, selamat Hari Pramuka, salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka, salam Pramuka. Salam. Oke, salam Pramuka. Terima kasih.